Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Masyabiranti dan Takia Hanifah ingin mempresentasikan tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, karakteristik perusahaan jasa, yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menghasilkan produk tidak berwujud atau jasa dengan tujuan mencari laba. Ciri-ciri perusahaan jasa membedakannya dengan perusahaan jenis lain seperti yang pertama, tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya, karena jasa adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat bentuk fisiknya, namun dapat dirasakan manfaat itu faedahnya. Yang kedua, sulit untuk mengukur standar harga pada jasa yang ditawarkan oleh perusahaan jasa. Mahal atau murahnya harga suatu jasa tergantung pada tingkat kepuasan konsumen yang menikmati jasa tersebut. Yang kedua ada mendebit dan mengkredit akun. Akun adalah tempat untuk menggolong-golongkan dan mencatat perhitungan dari setiap jenis akun. Akun memiliki sisi debit di kiri dan sisi kredit di kanan. Pencatatan di sisi debit disebut mendebit dan pencatatan di sisi kredit disebut mengkredit. Sebelum proses pencatatan bukti transaksi ke jurnal, perlu diadakan analisis terhadap bukti-bukti transaksi gunanya untuk satu, memeriksa keabsahan bukti transaksi, kedua, menunjuk ke akun mana bukti transaksi tersebut harus dicatat. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa transaksi adalah sebagai berikut. Tentukan akun apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Dalam hal ini, kita sudah harus bisa memahami pengklasifikasian akun menurut kelompoknya. Yaitu yang pertama, tentukan pengaruh dari transaksi ke akun tersebut, apakah mengalami penambahan atau pengurangan. Yang kedua, tentukan apakah penambahan atau pengurangan akun tersebut dicatat di debit atau di kredit. Dan yang ketiga, tentukan jumlah yang harus di debit atau di kredit. Dan dapat disimpulkan untuk mampu menyajikan pencatatan transaksi ke jurnal umum harus memahami aturan mendebit dan mengkredit. Selain itu juga harus mampu menganalisa pengelompokan jenis akun. Yang ketiga, jurnal umum atau general journal. Jurnal adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi dan kejadian secara kronologis yang memuat nama-nama akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah atau nilai uang. Jurnal ada dua, yang pertama itu jurnal umum, general journal, dan itu dipakai untuk mencatat segala macam transaksi dan kejadian. Yang kedua ada jurnal khusus atau special journal. Jurnal yang dipakai pada akuntansi perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang bersifat khusus. Misalnya khusus mencatat penerimaan uang, pengeluaran uang, pembelian, dan penjualan serta secara kredit. Jurnal mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi mencatat atau record, atau mencatat semua transaksi dan kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan perubahan posisi harta, uang, dan modal. Yang kedua, fungsi historis, yaitu mencatat transaksi atau kejadian yang telah berlalu secara urut waktu atau kronologis. Ketiga, fungsi analisis, yaitu menganalisis pengaturan transaksi atau kejadian terhadap posisi harta, utang, dan modal sehingga dapat diketahui akun mana yang bertambah dan berkurang. Yang keempat, instruktif, yaitu memberikan instruksi atau perintah untuk mencatat atau menggolong-golongkan. Yang kelima, informatif, yaitu memberikan penjelasan tentang waktu dan peristiwa ekonomi yang terjadi, pengaruhnya terhadap akun yang bersangkutan. Selanjutnya ada bentuk dan langkah-langkah mencatat transaksi ke jurnal umum, yaitu langkah-langkah menjurnal adalah setelah bukti transaksi dianalisis, yaitu tentang akun-akun yang terkait dan akun harus dicatat debit atau kreditnya. Hasil analisis tersebut dicatat dalam jurnal dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tiap halaman jurnal harus diberi nomor halaman. Dan yang kedua, angka tahun ditulis pada barisan pertama kolom tanggal. Selanjutnya, nama bulan ditulis pada garis di bawah tahun. Yang keempat,
Tanggalnya ditulis urut pada lajur kedua kolom tanggal. Yang kelima, ada nama akun yang didebit ditulis lebih dahulu pada kolom keterangan menepi ke kiri disertai dengan jumlah uang pada lajur debit. Yang keenam, nama akun yang dikredit ditulis kemudian pada kolom keterangan dan menjorok ke kanan kira-kira 5 huruf disertai dengan jumlah uang pada lajur kredit. Dan keterangan ringkas atau apabila diperlukan dapat ditulis pada kolom keterangan di bawah nama akun. Dan yang terakhir ada kolom ref diisi dengan nomor akun apabila pos jurnal telah dipindahkan atau diposting ke buku besar. Langkah-langkah dalam mencatat transaksi ke jurnal dilakukan secara berurutan dan tertib guna menghindari kesalahan pengisian dan menjaga kelengkapan pengisian dalam jurnal. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.